Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di Zoom ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau berkati, supaya firman ini dapat menjadi berkat bagi kami, dan kami bisa mengaplikasikannya ke kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, selamat sore, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, selamat bergabung kembali di ibadah pemuda ya, yang pertama di tahun yang baru ini, saudara-saudara. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 28 ayat yang ke-31, yaitu dengan judul 4 aspek mengasihi Tuhan. Nah, coba kita lihat ayatnya, Markus 12 ayat 28 sampai 31 ya, yang berbunyi demikian. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hei orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Saudara, kalau kita lihat tadi firman Tuhan mengatakan ahli Taurat datang kepada Yesus. Ya. Nah, siapa ahli Taurat itu, saudara? Kalau kita lihat di Alkitab, dia adalah pengajar dan penafsir kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan itu ya. Nah, biasanya ahli Taurat itu terdiri dari orang-orang Farisi. Jadi orang Farisi itu termasuk ahli Taurat. Oke, lalu ahli Taurat dianggap bijaksana, namanya ahli ya, bijaksana dalam hal apa? Hikmat, lalu mengajar firman Tuhan, dan lain sebagainya. Lalu juga dianggap sebagai penyalin firman Tuhan. Ya, jadi punya hak, diberi otoritas untuk menyalin firman Tuhan. Ingat, Alkitab itu, kitab itu ya, salinan dari salinan. Ya. Oke, tetapi negatifnya, saudara, kalau kita baca Matius 23, 1-36, di situ dikatakan ahli Taurat, orang Farisi, nah akhirnya disalahkan oleh Kristus ya. Lalu Kristus menegur dengan sebutan apa? Celakalah engkau, hei ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Engkau adalah orang-orang yang munafik, katanya seperti itu. Jadi perbuatan dengan ajaran tidak sesuai. Itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian di bagian yang lain, orang Farisi atau ahli Taurat itu suka menduduki kursi Musa. Nah, itu satu istilah artinya kursi yang terhormat ya, tempat yang terhormat, seperti itu. Nah, makanya Tuhan pernah mengatakan ya, jangan apa istilahnya, ingin cari posisi yang terhormat atau duduk paling depan. Ya, ini Yakobus juga menuliskan itu ya, sebab nanti ada orang lain yang akan duduk di sana. Ya, oke. Lalu di Alkitab seringkali digambarkan mereka itu jengkel, marah, begitu ya. Ketika apa? Melihat mujizat yang dikerjakan Yesus ketika Yesus mengajar, saudara. Kenapa? Karena waktu Yesus mengajar, itu kata Alkitab ada bagian yang menusuk hatinya, ya, membuat mereka tersinggung, marah, dan lain sebagainya. Dan beberapa kali mereka juga mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menjebak Tuhan Yesus supaya Yesus bisa dipersalahkan. Dan yang terakhir puncaknya, klimaksnya adalah ahli Taurat, orang Farisi, ya, imam-imam, tua-tua Yahudi, kata Alkitab, mereka semua giat dalam usaha untuk menyalibkan Kristus. Dan kenyataannya seperti itu. Seharusnya mereka para rohaniwan, mereka harusnya membantu Yesus, ya. Tapi justru Alkitab mengatakan mereka memperberat beban Yesus sampai akhirnya Yesus dihukum mati. Nah, itulah sekelumit tentang ahli Taurat, saudara-saudara. Tapi pertanyaannya,
pada malam hari ini, kenapa ada ahli Taurat yang datang kepada Yesus? Nah, ternyata saudara, tidak semua ahli Taurat jahat. Ada ahli Taurat yang baik. Dan kalau saudara baca Yohanes pasal 3, di situ ada orang Farisi yang baik, yaitu namanya Nikodemus, dan Alkitab berkata pada malam hari mereka datang kepada Yesus. Nah, ketika mereka datang kepada Yesus, kalau Nikodemus itu datang kepada Yesus, ya, berbicara, berdiskusi, bertanya tentang kelahiran baru, tapi ahli Taurat di dalam bagian ini bertanya kepada Yesus tentang hukum manakah yang paling utama. Tadi ya, di ayat yang ke-28, saudara datang pada Yesus lalu bertanya, hukum manakah yang paling utama? Nah, pertanyaannya, ahli Taurat ini tahu atau pura-pura tidak tahu, saudara? Nah, tadi kita lihat ahli Taurat itu dikatakan apa? Pengajar dan penafsir kitab Taurat. Nah, ketika dia bertanya hukum manakah yang paling utama, tahu atau pura-pura tidak tahu, sebenarnya dia tahu. Kenapa? Karena ayat yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, itu ada di kitab Ulangan pasal yang ke-6. Jadi sebenarnya ahli Taurat ini tahu, ya, tahu, tapi memang pura-pura tidak tahu. Nah, mari kita lihat berikutnya. Intinya mereka tahu, tidak tahu apa? Ayat 33 sampai 34 di Markus pasal 12 ayat lanjutannya, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian. 34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya ahli Taurat itu, ya, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Jadi saudara lihat di situ dikatakan ahli Taurat ini tahu ternyata, karena memang dikutip di dalam Ulangan pasal yang ke-6, saudara. Nah, akhirnya dia mengatakan apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap pengertian, segenap kekuatan, segenap hati. Dikatakan apa? Mengatakan di hadapan Tuhan jauh lebih utama, jauh lebih baik, ya, jauh lebih mulia daripada semua korban bakaran dan korban sembelian. Kalau di dalam perjanjian lama, konteks ibadah orang Israel yang dipimpin oleh para imam itu adalah korban bakaran dipersembahkan, korban sembelian yang dipersembahkan. Tapi mengasihi Tuhan jauh lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan ritual-ritual, ya, dibanding dengan legalitas-legalitas. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu lebih utama. Jadi saudara, ternyata ahli Taurat ini tahu. Nah, mari kita lihat berikutnya. Apa kasih itu, saudara? Saya kutip dari Matthew Henry, ya, mendefinisikan kasih adalah perasaan yang utama bagi jiwa. Kasih akan Allah merupakan anugerah utama yang terdapat dalam jiwa yang diperbarui. Dengan kata lain, saudara, seseorang bisa mengasihi Tuhan kalau hatinya, jiwanya sudah diperbarui. Saya percaya saudara mengikuti ibadah tadi pagi, ya, kesaksian dari hamba Tuhan tadi yang berkhotbah, saudara bisa jadi hamba Tuhan. Apakah waktu remajanya, pemudanya baik-baik saja? Ternyata beliau tadi menceritakan dia nakal, ya, saudara, ya. Jadi mau ikut ibadah, mau ikut retreat, itu karena disuruh oleh orang tuanya. Nah, ketika di ibadah, di dalam retreat itu, apa yang dilakukan tadi, ya, main-main, ya, toh, nggak serius, ya, ngerjain temannya, dan lain sebagainya. Tapi ada satu saat, ya, makanya di sini dikatakan, akhirnya bisa mengasihi Tuhan, bisa serius, bisa sungguh-sungguh, ya, bahkan sampai menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena hatinya disentuh, ya, oleh firman Tuhan, hatinya diperbarui oleh Roh Kudus. Nah, saat itulah tadi hamba Tuhannya bersaksi, dia bisa mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia menyadari dapat anugerah yang besar, anugerah yang utama dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak beranugerah, dia nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan, bahkan mau berkomitmen jadi hamba Tuhan. Nah, saya percaya saudara-saudara semua pada malam hari ini, kalau jiwamu sudah diperbarui, hatimu sudah diperbarui, ya, sudah dijamah oleh Roh Kudus, maka saya dan saudara bisa mengasihi Tuhan.
merupakan perasaan yang utama bagi jiwa kita. Saya dan saudara bisa mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena saya dan saudara sudah mendapat anugerah terlebih dahulu dari Tuhan, sehingga kita dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mengasihi Tuhan. Lalu timbul pertanyaan, siapa yang mengasihi Tuhan? 1 Yohanes pasal 5 ayat 2, 3, dan Yohanes 15 ya. Di situ dikatakan orang yang mengasihi Tuhan ya, dikatakan apa? Adalah orang yang menuruti firman Tuhan dengan mengaplikasikannya. Jadi Mary sudah berdoa, bukan hanya mendengar lalu mengerti, yang terpenting adalah mengaplikasikan firman Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, buktinya apa? Mentaati firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan, apa yang Tuhan larang kita jauhi. Kita tidak mau melakukannya. Dengan cara apa? Mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Ya, kalau saudara sudah bekerja, ya bagaimana mengaplikasikan firman di dalam pekerjaan. Yang lalu saya sudah sampaikan dengan cara apa? Jujur, ya, komitmen, sungguh-sungguh, kan begitu. Lalu yang masih kuliah, sekolah, mengaplikasikan firman Tuhan dengan cara apa? Ya, belajar giat, ya, belajar serius, dan lain sebagainya. Jadi saudara, sangat mudah kita mendefinisikan mengasihi Tuhan itu apa? Ketika kita melakukan firman dalam hidup kita sehari-hari. Dan yang terpenting adalah ketika saya dan saudara mau melayani Tuhan. Nah, itu bukti orang yang mengasihi Tuhan. Dan saudara sudah buktikan, dan saya bangga kalian yang masih muda mau melayani ya menurut talenta karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing saudara. Jadi siapa yang mengasihi Tuhan? Di samping saya dan saudara hatinya sudah dijamah oleh Tuhan, ya itulah yang disebut dengan apa? Kelahiran baru sebenarnya ya, secara sederhana begitu. Lalu setelah itu saya dan saudara mentaati firman dan kita lakukan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Lalu mengapa kita harus mengasihi Tuhan? 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 mengatakan karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara yang tadinya orang berdosa dengan cara apa? Bukti kasih itu mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kenapa saya dan saudara melayani Tuhan? Karena dia terlebih dahulu melayani kita. Buktinya apa? Dengan mengutus Yesus ke dalam dunia. Natal kemarin kita sudah memperingatinya. Ketika manusia berdosa, Allah hadir. Ini yang luar biasa. Kejadian 3 ayat yang ke-8, bacaan kita sudah sampai ke pasal berikutnya ya. Waktu awal-awal kita membaca pasal 1 sampai pasal 3, kita diingatkan akan kasih Tuhan. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Allah datang. Ya, ada di Taman Eden. Bukan sekedar datang, tapi mencari ya dan bertanya, Adam, di manakah engkau? Bukan hanya mencari, bertanya sampai ketemu, tapi apa di situ? Tuhan Allah menyediakan penebusan dengan memberi pakaian binatang kepada Adam dan Hawa yang berdosa. Nah, inilah alasan saya dan saudara harus mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara orang berdosa. Yang seharusnya tidak layak dikasihi, tapi kita dilayakkan Tuhan untuk dikasihi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang kita baca tadi, saudara. Nah, 4 aspek mengasihi Tuhan ini berbicara tentang totalitas. Artinya apa? Bukan salah satu, salah dua, atau salah tiga kita lakukan, lalu yang satu tadi kita tidak lakukan. Orang berkata, aku bisa Pak mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, tapi mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap kekuatan, tidak. Katanya begitu ya. Nanti kita akan lihat apa maksudnya. Nah, yang pertama, saudara, kita lihat Tuhan tadi mengatakan apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saudara. Apa artinya? Nah, untuk memperjelas, kita lihat contoh Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-47. Nah, nanti saudara boleh baca ya. Di situ orang Kristen mula-mula, jemaat mula-mula dikatakan apa? Bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Tuhan. Di dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Kalau kita lihat, ternyata benar. Melakukan firman dengan diwujudkan di dalam aplikasi hidup. Ternyata ketika seseorang percaya itu bertekun
dan sehati berkumpul. Nah, saudara, tiap-tiap hari kata Alkitab. Nah, kalau kita renungkan, gereja kita juga hampir setiap hari ya, kita juga berkumpul, bersekutu, ya, beribadah bersama-sama. Kalau dulu di bait Tuhan, kalau sekarang ya di rumah masing-masing, tapi paling tidak ada ikatan persekutuan di situ. Nah, itu bukti bertekun, berkumpul dengan sehati di dalam persekutuan satu dengan yang lain. Nah, itu bukti bahwa saya dan saudara sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, saudara, kita boleh lihat ya, ini buktinya. Sebab kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, terus buktinya melihatnya dari mana, saudara? Ketika diaplikasikan di dalam kehidupan berjemaat, di dalam persekutuan pemuda pada sore hari ini. Dan dampaknya apa? Jemaat itu disukai oleh semua orang. Pertanyaan yang kita renungkan malam hari ini, saudara, kita disukai semua orang oleh rekan kerja kita karena kita pengikut Kristus, karena kita anak Tuhan. Ya, jadi disukai dalam arti orang itu bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Di lingkungan sekolah kita, di lingkungan tetangga kita, dimanapun kita berada, pertanyaannya kita ini disukai orang karena mereka melihat Kristus dalam hidup kita, atau sebaliknya. Nah, kalau saudara disukai semua orang karena saudara orang Kristen, ya percaya Yesus, berarti saudara sudah mengasihi Tuhan dengan segenap akal, dengan segenap hatimu. Lalu yang kedua, dikatakan apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Apa artinya? Di dalam jiwa itu terdapat perasaan ya. Apa artinya? Sebenarnya perasaan yang sama dengan perasaannya Tuhan. Saya beri contoh, yaitu Musa. Saudara-saudara, Musa punya perasaan marah saat itu. Keluaran 32 ayat yang ke-19. Kenapa? Karena melihat orang Israel menyembah patung lembu emas. Menyembah berhala. Musa marah, Tuhan juga marah. Makanya ketika Musa lemparkan 2 loh batu itu, saudara-saudara, Tuhan setuju. Gitu ya. Kenapa? Seolah-olah hukum tentang penyembahan berhala Tuhan engkau hapuskan. Jadi ketika hukum-hukum itu di dalam loh batu dihancurkan, seolah-olah hukum yang engkau sudah tulis, yang sudah engkau buat Tuhan, nggak berlaku. Sebab kalau terus berlaku, semua umat Tuhan waktu itu akan binasa. Karena ketika menyembah berhala hukumannya mati, tidak ada dosa untuk diampuni. Ya, fatal hukumannya, yaitu dosa apa? Penyembahan berhala. Tapi saudara lihat ya, padahal itu tulisan tangan Tuhan. 2 loh batu yang diberikan kepada Musa. Kenapa Musa marah? Tuhan juga marah, saudara. Tapi di bagian yang lain, pernah Musa marah, Tuhan tidak marah. Ya, di kitab Bilangan mencatat akhirnya Musa tidak diizinkan masuk ke negeri perjanjian itu. Jadi saudara, apa artinya yang kedua? Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, bersamaan dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya, tidak boleh salah satu saja yang dipilih. Seperti lagu tadi yang disampaikan sesuai dengan tema tahunan kita, saudara, ya, menjangkau dan mengasihi jiwa. Kita mau berdoa punya mata seperti matanya Tuhan. Betul? Punya hati seperti hatinya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Punya tangan seperti tangannya Tuhan yang mau melakukan pekerjaan Tuhan. Punya kaki seperti kakinya Tuhan yang mau melangkah untuk memberitakan Injil, bersaksi bagi orang lain. Itu artinya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap perasaan. Lalu yang ketiga, saudara, nah ini yang penting ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa atau perasaan. Nah, yang ketiga ini yang penting. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Dan ahli Taurat tadi menyadari memang benar mengasihi Tuhan dengan segenap pengertian tadi dikatakan. Apa artinya? Orang percaya harus terus belajar firman. Makanya ada program kita membaca Alkitab, ya. Membaca terus diulang, saya percaya pasti Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus akhirnya menyingkapkan pengertian kebenaran firman itu kepada kita. Ya, dengan segenap pengertian tadi. Nah, contoh senang ya, Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 11 itu loh. Saudara ya, orang Berea itu loh. Sampai saya kasih nama Berea juga ya, kelas setiap Senin itu. Kenapa? Karena di situ dikatakan mereka setiap hari bukan membaca 3 pasal. Tapi mereka setiap hari menyelidiki firman Tuhan. Mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati yang dikhotbahkan oleh Paulus dan Silas saat itu. Luar biasa ya, saya harap saudara juga menerima setiap firman dengan segala kerelaan hati dan dikatakan apa? Menyelidiki firman itu setiap hari, apakah yang
disampaikan Paulus dan Silas, ya, menguji hamba Tuhan itu sesuai kitab suci apa tidak. Ini yang luar biasa. Kenapa, saudara? Jadi ketika kita dengar firman, kita teliti, kita uji benar apa tidak. Siapapun yang menyampaikannya, ya, kita uji kebenaran firman. Kalau sesuai dengan firman, pengertian firman, puji Tuhan. Kenapa? Alkitab berkata, mengerti firman itu yang menyebabkan iman saya dan iman saudara bertumbuh. Itu artinya mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Kalau dalam aplikasi praktis kita yang masih sekolah, belajarlah yang baik, ya, dapat nilai yang baik, itu bukti bahwa engkau sudah mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Kalau belum, bertobatlah. Ya, karena Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan segenap akal budi. Buktinya apa? Bukan sekedar mengerti firman, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau masih sekolah, kuliah, ya tunjukkan itu. Ya, nilai yang membanggakan, hasil yang terbaik, itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Ya, maafkan kalau ada orang Kristen yang berkata, "Hore, aku nggak naik kelas." Waduh, saudara, itu harus bertobat. Kenapa? Karena dia tidak mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Dengan segenap perasaan sudah, dengan segenap hati mungkin sudah, tapi dengan segenap akal budi dia belum mengasihi Tuhan. Lalu yang keempat, yang terakhir, kalau kita tadi lihat, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Kekuatan yang dimaksud seperti apa? 2 Korintus 3 yang kelima, Paulus berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, walaupun kita yang berusaha bekerja semaksimal mungkin, kita yang kuliah, kita yang sekolah, belajar semaksimal mungkin, lalu kita mendapatkan hasil yang memuaskan, jangan lupa saudara, bahwa semuanya itu adalah pekerjaan dari Tuhan. Semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan. Allah yang aktif bekerja dalam hidup kita. Dan kita menyadari bisa mengasihi Tuhan kalau dengan kekuatan pribadi nggak sanggup. Tapi izinkan Allah Roh Kudus yang sudah dalam hati kita, dalam hidup kita, memampukan kita untuk mengasihi Dia. Kekuatan kita yang berlimpah-limpah, kata Paulus, ya, penghiburan dan kekuatan yang berlimpah-limpah asalnya bukan dari diri kami, tapi semata-mata dari Allah Tritunggal. Dia pernah mengatakan seperti itu. Apalagi dalam melayani Tuhan, saudara. Nah, mungkin di antara saudara ada yang berkata nggak mampu, ya, nggak bisa, atau belum bisa, dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara mau belajar melayani, mau ambil bagian di dalam pelayanan itu, saya percaya dan saya berdoa, Allah Roh Kudus akan memampukan saudara semua untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena itu bukti bahwa kita adalah mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan 4 aspek itu tadi secara bersama-sama di dalam totalitas hidup kita? Sekali lagi, bukan salah satu, salah dua, sudah kita lakukan yang 2 atau yang 3 belum, atau yang 1 belum, tidak. Tapi secara keseluruhan bersama-sama kita melakukan semua itu. Dan kalau melakukan semuanya itu, saudara, maka Tuhan tadi berkata, itulah hukum yang utama dan yang terutama. Bukan hanya berhubungan dengan Tuhan, tapi kita aplikasikan dengan sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Setelah itu saya serahkan kepada Paula, ya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, ya Tuhan. Engkau sudah mengajar dan berbicara kepada setiap kami. Biarlah Engkau mampukan kami anak-anak-Mu yang masih muda ini boleh mengasihi Tuhan, menuruti firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh aplikasikan baik itu dalam pekerjaan maupun di sekolah, di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.